Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi, akan membahas tentang nomenklatur atau tata nama tumbuhan. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penjelasan tata nama tumbuhan. Binomial nomenklatur merupakan aturan penamaan baru bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata atau binomial, berarti dua nama dari sistem taksonomi atau biologi dengan mengambil nama genus dan nama spesies. Baik, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sejarah tata nama tumbuhan. Pada abad ke-16, belum terdapat peraturan dalam memberikan nama kepada tumbuhan. Karena tidak ada peraturan yang mengikat, masing-masing ahli bebas dalam memberikan nama. Beberapa abad sebelum tahun 1753, nama tumbuhan biasanya disusun atas 3 atau lebih kata yang disebut dengan polinomial. Namun, sistem pemberian nama polinomial tidak bekerja dengan baik sebab di samping susah dalam pelaksanaan, juga sulit untuk dikembangkan. Nama-nama tersebut tidak jelas apakah mengacu pada takson tingkat jenis atau marga, atau pada takson yang lebih tinggi. Pada tahun 1753, Linnaeus dalam bukunya Species Plantarum mengenalkan sistem binomial dalam pemberian nama tumbuhan. Sistem polinomial diganti dengan binomial sejak publikasi Systema Plantarum oleh Carolus Linnaeus dan berlaku secara internasional. Sistem binomial yaitu sistem penamaan di mana nama jenis terdiri dari dua suku kata. Kata pertama, nama marga, dan kata kedua, penunjuk jenis atau spesies epitet. Contohnya, Hibiscus tilaceus. Prinsip dan aturan penulisan tata nama tumbuhan. Yang pertama, nama spesies ditulis dengan bahasa Latin yang terdiri dari dua kata. Kata yang pertama merujuk pada nama genus, sedangkan kata kedua menunjukkan nama spesies. Penulisan kata pertama harus diawali dengan huruf besar, sedangkan pada kata untuk spesies diawali dengan huruf kecil. Apabila nama ditulis tegak, maka kata harus digaris bawahi secara terpisah. Apabila nama ditulis cetak miring, maka tidak perlu digaris bawahi. Jika nama spesies tumbuhan lebih dari dua kata, maka kata yang kedua dan seterusnya, maka harus ditulis dengan menyertakan tanda penghubung. Contohnya nama bunga sepatu, Hibiscus rosa sinensis. Tanda merupakan penghubung kata rosa dengan sinensis karena nama spesies bunga sepatu lebih dari dua kata. Nama penemu untuk mengenal seseorang boleh dicantumkan pada kata kedua dengan menambah huruf i di belakangnya. Contoh untuk spesies Pinus yang ditemukan oleh Merkus, nama Pinus tersebut adalah Pinus merkusi. Penulisan nama genus atau marga. Cara penulisan tata nama ilmiah untuk genus tumbuhan maupun hewan ditulis dengan satu kata tunggal yang diambil dari karakteristik organisme tersebut. Penamaan marga ditulis dengan huruf pertama yang ditulis dengan huruf kapital, misalnya pada nama genus tumbuhan terong-terongan atau Solanum, Felis atau kucing, atau Canis atau anjing. Aturan penulisan nama, famili atau suku. Selanjutnya, aturan penulisan nama ilmiah untuk menulis takson famili diambil dari nama genus yang ditambah akhiran oceae untuk tumbuhan dan idea untuk hewan. Contohnya untuk famili terong-terongan yaitu Solanaceae, sedangkan nama famili untuk anjing adalah Canidae. Aturan penulisan nama ordo atau bangsa. Penulisan nama ilmiah yang benar pada takson ordo pada tumbuhan ditambahkan akhiran ales, sedangkan untuk hewan tidak memiliki akhiran. Misalnya dari hewan yang memiliki ordo karnivora atau pemakan daging,
herbivore, pemakan tumbuhan, sedangkan tumbuhan yang memiliki graminales, rumput-rumputan, atau rosales untuk mawar-mawaran. Aturan penulisan nama klasis atau kelas. Taksonomi tumbuhan ini dapat ditulis dengan mengambil nama genus yang ditambahkan akhiran -nae. Contohnya, Equisetaceae yang diambil dari genus Equisetum. Penamaan klasis juga umumnya merupakan nama karakteristik atau ciri khas dari organisme tersebut. Contohnya, Chlorophyta atau ganggang yang memiliki klorofil. Berikut adalah contoh penulisan tata nama tanaman. Contoh yang pertama padi atau Origa sativa dan yang kedua adalah mawar atau Rosa sp. Baik, yang terakhir yaitu manfaat dan tujuan tata nama tumbuhan. Tujuan pemakaian sistem tata nama ciptaan Carolus Linnaeus sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup sehingga bisa dibedakan dengan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara spesies makhluk hidup. Dan yang terakhir, aturan penulisan nama binomial nomenklatur ini tentunya sangat berguna dalam mengidentifikasi berbagai organisme tumbuhan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang tata nama tumbuhan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.